Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada Sabtu yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menikmati salah satu sajian ilmu yang di dalamnya disebutkan firman-firman Allah Azza wa Jalla dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama tentang salah satu tema di antara tema-tema penting dalam ilmu syar'i ini, yaitu tentang bagaimana para salaf kita menjalani kehidupan mereka. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perangainya menjadi teladan bagi kita. Kemudian tindak tanduk beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang baik bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat hingga ajal menjelang insyaallah taala. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah salah satu sosok di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa besar baktinya kepada suami mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kebaktian tersebut, yang mana Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha berusaha menggembirakan dan menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu baru saja kehilangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika kedatangan Ruqayyah bersama suami beliau itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rumah mereka di Makkah, yaitu di rumah di mana ibunda mereka dulu, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tinggal. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha faham bahwasanya anak dan bapaknya ini ketika dibiarkan akan saling mengingatkan tentang masalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ingatan mereka akan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha akan melahirkan kesedihan. Maka inisiatif seorang istri yang baik dari sosok Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah beliau menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita-cerita ketika beliau masih berada di negeri Habasyah, sebagaimana cerita Ruqayyah bersama suami beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cerita tersebut tidak hanya diceritakan oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, tapi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha juga bertanya-tanya kepada Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan kaum muslimin yang saat itu masih berada di negeri Habasyah atau Ethiopia pada saat ini. Bagaimana kondisi sahabat-sahabat wanita yang masih tinggal di sana, yang mana Saudah binti Zam'ah ketika berhijrah ke negeri Habasyah, mereka sempat bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi almar'u ala dini khalili, yaitu agama seseorang dilihat dari bagaimana agama teman dekatnya. Dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ketika menceritakan hal demikian, kita berharap atau berprasangka baik dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu seseorang membutuhkan teman, seseorang membutuhkan orang lain yang menyertai mereka dalam perjalanan kebaikannya. Dan Saudah binti Zam'ah dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya juga mengamalkan hadis ini tatkala mereka berhijrah, maka mereka mencari teman-teman yang baik. Dan tatkala mereka berpisah kemudian bertemu kembali, maka mereka mengingat-ingat bagaimana perjalanan mereka dalam kebaikan. Dan ini sebagaimana yang kita alami pada masa ini misalnya. Ketika kita mulai futur misalnya, apa yang kita lakukan?
kita misalnya mengabarkan kepada teman-teman di awal-awal kita hijrah dulu. Ketika teman-teman yang menemani kita di awal-awal kajian kita. Maka inilah dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha bersama Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi celaan-celaan, siksaan-siksaan dari kaum kafir Quraisy begitu dahsyat. Perjuangan mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi hal demikian begitu dahsyat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 kali hijrah pada masa itu. Yaitu yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka menghindarkan sahabat-sahabat yang tidak terlalu kuat dukungannya di Mekah agar mereka mendapatkan dukungan dari kerajaan Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua yaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kala itu ketika hijrah di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat yang lainnya, maka mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa. Karena pada masa itu orang-orang Ansar, maka mereka sebagian besar dari mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka yaitu orang-orang Muhajirin. Maka mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini salah satu tanda bahwasanya ketika seorang mengaku mencintai sesuatu, maka ia hendaknya mencintai apa yang dicintai oleh sesuatu tersebut. Dan orang-orang Ansar, maka mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga turut mencintai siapa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang yang bersamai beliau di Makkah. Orang-orang yang berjuang bersama beliau berdakwah ketika beliau berada di Makkah. Dan orang-orang Ansar juga mencintai orang-orang Muhajirin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Dan kita tidak sangsi lagi bahwasanya orang-orang Ansar di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menempati kedudukan yang sangat khas. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, yaitu dari hadis dari riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta fai. Disebut harta fai itu harta yang didapatkan dari seseorang menghadapi musuh tapi belum sempat bertempur. Ini namanya harta fai. Berbeda dengan harta ghanimah. Harta ghanimah itu didapatkan ketika seorang muslim bertempur dengan orang kafir, kemudian orang kafir meninggalkan harta, maka harta disebut dengan harta ghanimah. Sementara harta fai ini tidak didapatkan dari bertempur. Belum sempat berhadapan-hadapan dalam medan laga. Kemudian musuh menyerah dan menyerahkan harta mereka, ini dinamakan dengan harta fai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk membagikan harta fai kepada orang-orang yang turut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta tersebut kepada mereka yang baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membagikan harta tersebut kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang yang bersamai beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak memberikan kepada orang-orang Ansar satu bagian pun. Maka tentu saja sebagaimana manusia pada umumnya ketika melihat hal tersebut yang dalam tanda kutip pilih kasih, yaitu memberikan kepada orang yang orang yang baru masuk Islam, kemudian orang-orang Muhajirin, maka dalam pandangan sebagian orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pilih kasih. Mendapati hal demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkhutbah dengan khutbah yang sangat menyentuh hati orang-orang Ansar. Yang mana pada masa khutbah tersebut orang-orang Ansar enggak berani sama sekali untuk menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menjawab Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang tahu atau yang menjamin hal tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau syi'tum lakultum ji'tana kadza wa kadza. Kalau seandainya kalian ini mau berkenan, kalian ini punya unek-unek, niscaya kalian akan mengatakan ji'tana kadza wa kadza. Engkau ini wahai Rasulullah datang kepada kami yaitu hijrah ke Madinah dalam keadaan demikian dan demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala tardawna, tidakkah kalian ridho ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir. Manusia tadi membawa pulang kambing dan juga unta-unta hasil fai,
wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Sementara kalian membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kediaman kalian. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena syariat hijrah, niscaya aku merupakan bagian dari orang-orang Ansar. Walau salakan nas, seandainya manusia melewati wadian, sebuah lembah, wa syi'ban, dan juga sebuah jalan di antara dua gunung, la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha. Niscaya aku memilih apa? Memilih jalan yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Ini menunjukkan kecintaan atau kedudukan orang-orang Ansar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengakui kemuliaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui keberadaan mereka. Dan masalah harta ini Rasulullah dikatakan di awal tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tardawna ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir. Tidakkah kalian ridho kalau seandainya manusia tadi membawa pulang kambing dan juga unta, wa tadhhabuna bi Rasulillahi ila rihalikum, dan kalian membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan demikian wahai jamaah sekalian, maka orang-orang Ansar terdiam dan semua mereka mengiyakan apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan hati orang-orang Ansar. Beliau mengatakan al-ansaru syi'ar. Al-ansar ini orang-orang Ansar yang laksana syiar. Syiar ini pakaian dalam yang melekat kepada kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu dithar. Sementara manusia-manusia yang lainnya selain Ansar itu laksana dithar, pakaian luar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian akan menjumpai setelahku atharah, pemimpin yang zalim. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah kalian hingga berjumpa kepadaku di telaga kelak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kemuliaan Ansar di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membesarkan hati mereka karena pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menarik hati orang-orang yang baru masuk Islam dengan memberikan harta kepada mereka, dengan memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lainnya kepada mereka. Sementara orang-orang Ansar pada masa itu keimanan mereka sudah kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipancing dengan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi sebagaimana bagian yang kita sampaikan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan di antara kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah atau orang-orang Ansar. Seiring berlalunya waktu, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka keduanya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Saudah meninggalkan banyak sekali contoh yang patut dicontoh oleh keluarga-keluarga muslim pada masa ini. Di antaranya bagaimana Saudah binti Zam'ah memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lainnya bagaimana Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha berusaha untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, tidaklah aku lebih cemburu dibandingkan atau tidaklah aku lebih iri untuk menjadi sosok dibandingkan dengan sosok yang mana ia merelakan dirinya demi membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan setiap kali hendak bepergian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi di antara istri-istri beliau. Siapa yang undiannya keluar atau namanya keluar, maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membagi waktu antara malam dan juga siangnya untuk bergilir antara istri satu dengan istri yang lainnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha memberikan jatah hari dan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dalam hadis yang lainnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai di muka bumi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Maka ketika memahami hal demikian, Saudah binti Zam'ah ngerti istri yang paling cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Dan Saudah binti Zam'ah khawatir apa? Khawatir kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Saudah tadi bergeser kalau misalnya tidak memberikan hal yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah binti Zam'ah dengan rela, dengan ikhlas memberikan jatah bermalam Nabi ke rumahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini,
beliau mengatakan ini menunjukkan sifat adil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagi di antara istri-istrinya sebagaimana bagian yang adil. Beliau tidak membedakan antara Aisyah dan juga Saudah. Akan tapi setelah Saudah memberikan hal demikian dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meridhoinya, maka terjadilah yang terjadi, yaitu bagian Aisyah radhiyallahu anha merupakan bagian dirinya dan juga bagian bermalam yang seharusnya menjadi milik Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudah binti Zam'ah menuturkan kala itu ia berusia senja karena sudah cukup tua, cukup sepuh dan takut dicerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut suaminya berbuat nusyuz. Nusyuz ini bukan berarti maknanya jelek. Nusyuz ini maknanya adalah kecenderungan hati khawatir sudah tidak tertarik lagi dengannya. Atau misalnya lebih condong kepada wanita atau istri yang lainnya. Maka ini diperkenankan untuk berbuat demikian. Sebagaimana beliau mengatakan, Saudah mengatakan, wahai Rasulullah, aku berikan jatah hariku untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hal tersebut. Maka tidak mengapa, tatkala seorang istri di antara istri-istri yang lainnya, mereka merelakan jatah harinya kepada yang lainnya, atau mengurangkan haknya dan diperuntukkan kepada yang lainnya, atau mengurangkan haknya agar suami tidak keberatan dengan penuhian haknya, maka tidak jadi masalah. Selama suami juga ridho dan istri juga ridho, maka pernikahan seperti ini juga pernikahan yang tidak jadi masalah. Dan sikap Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang seperti ini justru melahirkan rasa ghibthah dari diri Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak melihat seorang wanita pun yang perilakunya ingin aku tiru melebihi Saudah binti Zam'ah. Yang mana Saudah ini terkenal sebagai sosok yang jarang sekali marah. Kemudian Aisyah mengatakan, saat Saudah sudah cukup tua, ia memberikan jatah hari Rasulullah SAW untuknya kepadaku. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku berikan jatah hariku untuk Aisyah. Dan hal demikian dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah dalam rangka apa? Ia berdagi biridha Rasulullah SAW. Berharap ridho dari Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta ahkuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan seluruh manusia yang lainnya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara potret bagaimana berbaktinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha kepada istri beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyatanya kehidupan keluarga Saudah binti Zam'ah dengan sifat Saudah binti Zam'ah yang demikian berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keluarga yang sangat layak ditiru oleh setiap keluarga Muslim. Yang mana di dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu hal-hal yang angker. Orang-orang zaman sekarang ketika menjadi baik, ketika sudah ngaji, hal-hal yang paling ia ubah dari perilakunya adalah perangai yang demikian. Dan ini tidak patut untuk kita contoh, yaitu perangai-perangai yang kasar, perangai-perangai yang kaku, perangai-perangai wajah-wajah yang menyeramkan dan lain sebagainya. Sehingga ada istilah di dunia modern apa? Ada bad cop, ada good cop. Jadi ada yang berperan di orang tuanya, ada berperan sebagai sosok yang ditakuti oleh anak-anaknya, ada sosok pula yang anak-anaknya ketika menangis maka mereka beralih kepada orang tua tersebut. Maka hal seperti ini tidak layak ditiru. Keluarga seorang muslim hendaknya memberikan contoh kepada anak-anaknya, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, mengajak anak-anaknya untuk bercanda, mencium anak-anaknya dan lain sebagainya. Sosok yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Yang mana Saudah binti Zam'ah ini juga sosok istri yang sangat berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang begitu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah beliau sempat bercanda-canda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha enggak cemburu sama sekali dengan Saudah binti Zam'ah. Tidak sebagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini di antara potret berbaktinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha.
Dan ini seharusnya menjadi potret keluarga seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya di antara tanda kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing di antara kita untuk berpasang-pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya apa? Supaya muncul ketenangan dalamnya, atau muncul kecenderungan kepada istri-istrinya. Dan muncul darinya apa? Mawaddah warahmah. Muncul darinya mawaddah warahmah. Mawaddah rasa sayang atau rasa cinta, warahmah dan ketenangan atau kasih sayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, maka beliau mengatakan pernikahan seharusnya adalah menjadi sebab untuk turunnya rasa cinta dan juga kasih sayang. Jadi kalau pernikahan mengubah seseorang, perilaku seseorang makin bengis, makin kelihatan kasar dan lain sebagainya, maka boleh jadi niat dari pernikahannya memang bukan untuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ketenangan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dan kasih sayang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah cinta yang patut ditiru oleh setiap keluarga muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bercanda Aisyah dan juga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk putri beliau ketika putri beliau baru datang dari Habasyah, yaitu Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anaknya dengan lemah lembut. Ini contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya. Dan Rasulullah dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka satu sama lainnya, maka mereka berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggapai ridho suami mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana atau mengamalkan firman Allah taala dalam surah Ali Imran, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, dan bersegeralah kalian dalam kebaikan dan juga ampunan, yang mana ampunan tadi berbuah surga yang luasnya sebagaimana luasnya bumi dan langit. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang menjadikan Aisyah radhiyallahu anha ghibtah kepada sosok Saudah binti Zam'ah ini adalah Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang paling bersegera dalam kebaikan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji bersama Aisyah dan juga Saudah binti Zam'ah, maka Saudah binti Zam'ah tatkala sahabat yang lainnya tinggal di Muzdalifah, ketika sebelum bertolak ke rukun selanjutnya, maka Nabi SAW dan para sahabatnya berangkat setelah sholat subuh atau bertahan hingga sholat subuh. Dan ibunda kita Saudah binti Zam'ah ini saking bersemangatnya, dan juga beliau adalah sosok yang tidak mau merepotkan yang lainnya. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk terlebih dahulu berjalan ke Makkah. Dalam rangka apa? Supaya dia tidak tertinggal. Karena kalau misalnya dia berjalan dengan Rasulullah SAW, maka ia akan tertinggal karena lemahnya bagaimana beliau berjalan. Waktu itu beliau usianya sudah sepuh dan lain sebagainya, maka bisa jadi tertinggal. Maka karena tidak mau memberatkan sahabat yang lainnya, tidak mau memberatkan Rasulullah SAW, maka beliau minta izin untuk berangkat terlebih dahulu dan meninggalkan Muzdalifah sebelum yang lainnya. Dan di antara sifat Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang patut dicontoh oleh kita semuanya adalah Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang paling pemurah. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya pemurah. Akan tapi Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang juga dikenal sebagai sosok yang paling pemurah di antara sahabiah yang lainnya. Di antara tandanya adalah tatkala itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan kepada Saudah binti Zam'ah, ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudah binti Zam'ah ini meninggalnya nanti jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bahkan melampaui dua khalifah, yaitu Abu Bakar bin As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab memberikan santunan kepada Saudah binti Zam'ah dengan uang yang jumlahnya cukup banyak. Dan Saudah binti Zam'ah bertanya kepada Umar, "Untuk apa ini?" "Ini uang untuk sedekah." Maka kata Saudah binti Zam'ah memanggil budaknya yang perempuan,
Beliau mengatakan, wadahin semua uang ini, kemudian bagikan kepada fakir miskin. Semuanya dibagikan hingga habis. Ini bentuk di antara kepemurahan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan tidaklah datang kepemurahan seperti ini kecuali lahir dari didikan suami yang juga pemurah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang pemurah. Wa kana ajwadun nasi fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi ketika menjelang hari Ramadan atau bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami, karakter seorang suami, keagamaan seorang suami ini memberikan efek yang sangat nyata bagi pasangannya. Makanya ketika seorang masih bujang, seorang masih lajang dan lain sebagainya, maka hendaknya ia berhati-hati dalam memilih pasangannya. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana sabda yang depan tadi, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu dilihat dari bagaimana agama orang atau teman dekatnya. Dan sosok pasangan kita adalah sosok yang menemani kita, sosok yang membersamai kita sepanjang hidup kita. Tidak ada yang lebih dekat dengan kita dibandingkan pasangan-pasangan kita. Maka ketika seorang salah memilih pasangannya, maka itu artinya dia sedang mempertaruhkan agamanya. Imma bisa jadi pasangan yang membawanya dalam kebaikan, imma bisa jadi pasangan yang membawanya dalam keburukan. Maka hendaknya seorang berhati-hati dalam memilih pasangannya. Dan buktinya pendidikan yang baik ini dari pasangannya melahirkan sosok seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang sebelumnya memang wanita yang mulia, namun ditambah kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara dididik di bawah naungan nubuwah, yaitu di bawah bimbingan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita, nasihat bagi kita pribadi dan juga untuk semuanya yang mendengarkan, ketika memilih pasangan maka pilihlah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, niscaya kalian akan bahagia. Kemudian suatu ketika, ini yang menunjukkan kisah yang menunjukkan bahwasanya Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang paling pemurah, adalah sosok yang layak ditiru oleh keluarga muslim atau muslimah yang lainnya. Yaitu Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang paling pemalu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jilbab, cadar itu wajib bagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cadar menjadi kewajiban bagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian mereka tertutup dan cadar wajib bagi mereka. Suatu ketika, ya Saudah binti Zam'ah ini ingin menunaikan hajat atau ada suatu keperluan keluar rumah. Maka Saudah binti Zam'ah keluar rumah ketika sudah menjelang malam. Kemudian di tengah jalan ia berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anha mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ya Saudah, wahai Saudah, sungguhnya la takhfayna alaina. Engkau ini enggak samar bagi kami. Jadi kami tahu kalau ini engkau. Kami tahu kalau ini engkau, wahai Saudah." Setelah itu apa? Karena sudah tahu, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anha, maka perhatikanlah bagaimana engkau keluar. Ketika mendengar penjelasan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Saudah ini malu dan beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal demikian, dan datang jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana isinya membolehkan seorang wanita keluar untuk memenuhi keperluannya, sebagai seorang manusia. Makanya dibolehkan. Ini dibolehkan. Maka pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafah dari hadis ini atau dari kisah ini, bahwasanya seorang wanita menjadi seorang istri atau di bawah tanggungan orang tuanya, ia tidak diperkenankan keluar sampai diizinkan oleh suaminya, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ini di antara kisah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang hendaknya sebagai seorang muslim dan juga seorang muslimah kita menirunya. Betapa langkanya rasa malu yang dimiliki oleh Saudah binti Zam'ah di zaman ini. Betapa kita banyak dapati, baik muslimah maupun muslimnya, laki-laki maupun perempuannya, dengan tanpa rasa malu menunjukkan keburukan di muka umum. Bahkan ketika mereka nampak auratnya, baik laki-laki maupun perempuannya, maka mereka tidak memiliki rasa malu sekali. Bahkan ketika diingatkan bahwasanya engkau hendaknya menutup auratmu, apa yang mereka katakan? Ada berapa macam? Yang pertama, imma urusi saja keluargamu. Yang kedua,
Nggak usah gubris agama orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh buruk orang-orang yang dikatakan kepada mereka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka mereka mengatakan uruslah dirimu sendiri. Nah, kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman ini menjadi suatu yang sangat penting bagi kita semuanya adalah apa? Adalah sikap legowo kita ketika menerima nasihat. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ketika ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, apakah beliau marah? Jawabannya enggak. Karena beliau tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menegur Saudah binti Zam'ah demikian adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan Saudah binti Zam'ah. Dan hendaknya ketika kita mendapatkan nasihat di zaman ini, kita belajar untuk bersikap legowo. Ya, antum kok terlalu kasar kalimatnya. Maka jazakallahu khairan sudah mengingatkan. Insya Allah nanti akan diubah menjadi lebih halus lagi. Kok ana jarang lihat antum di majelis ilmu. Ketika diingatkan demikian, maka sikap kita sebagai seorang yang mendengar nasihat, sikap kita adalah belajar legowo, belajar nerima nasihat. Gak usah disibukkan dengan siapa yang memberi nasihat ini. Kayaknya nggak cocok untuk memberi nasihat kepada saya. Oh siapa ini? Mondoknya lamaan saya. Oh siapa ini? Oh ngajinya duluan saya. Maka sikap-sikap seperti ini hendaknya tidak dimiliki oleh seorang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an. Ketika menerima nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau nggak membandingkan siapa Umar, siapa dirinya. Dirinya adalah sosok istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau nggak membanggakan itu sama sekali. Tapi beliau langsung datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal demikian untuk mendapatkan solusinya. Hendaknya kita sebagai seorang yang menerima nasihat belajar untuk legowo menerima nasihat tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Seluruhnya nasihat. Dikatakan para sahabatnya untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan lillah, untuk Allah, kemudian apa? Wali rasulih, untuk rasulnya, wali kitabih, dan untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, wali aimmatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan juga orang-orang umumnya, yaitu kaum muslimin secara umumnya. Maka ketika menerima nasihat, hendaknya kita bersikap legowo bahwa itu merupakan bagian dari agama kita. Karena nasihat itu pada intinya ingin memperbaiki seorang yang diberikan nasihat. Jadi memberikan sesuatu, memberikan arahan, yang mana orang yang memberikan nasihat ingin memperbaiki orang yang diberikan nasihat. Bahkan hendaknya kita bersyukur ketika mendapatkan nasihat teguran demikian. Sekali lagi kita contoh bagaimana Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ketika beliau menerima nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita sebagai seorang yang menerima nasihat. Adapun sikap kita ketika kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang baik. Yang pertama tentu saja dilandasi dengan niat yang ikhlas. Dan niat yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ada kalanya orang-orang memberikan nasihat kebaikan tapi tidak dengan cara yang baik. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan orang-orang yang diberikan nasihat justru lari dari kebenaran. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalian ini orang-orang yang munafirin, orang-orang yang membuat orang-orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW ucapkan ketika apa? Ketika Rasulullah mendapati salah seorang sahabatnya mengimami orang-orang yang di mana di antara orang-orang tadi ada orang-orang tua, ada orang-orang yang sakit. Kemudian diimami dengan bacaan yang sangat panjang. Maka Rasulullah SAW melarang keras, menegur keras dengan mengatakan antum munafirun. Kalian ini orang-orang yang membuat lari orang-orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita, kalau misalnya posisi kita sebagai seorang memberi nasihat sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka disampaikan dengan cara-cara yang baik. Di antara cara-cara yang baik adalah menggunakan tutur kata yang lembut. Menggunakan tutur kata yang lembut. Kemudian yang kedua, tidak terang-terangan di hadapan manusia. Tidak terang-terangan di hadapan manusia. Bahkan bersembunyi empat mata antara orang yang memberikan nasihat dan juga orang yang diberikan nasihat. Kadang-kala orang mengakui menerima dengan logo kebenaran tadi, akan tapi karena diucapkan di hadapan orang lain, maka dia karena rasa malu yang besar, rasa malunya, rasa gengsinya dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya tidak mengakui hal tersebut sebagai
sebuah kesalahan. Berbeda ketika seorang dinasihati misalnya di inbox, Afwan tadi kayaknya antum salah menyampaikan ini dan itu. Maka hal tersebut justru lebih diterima oleh orang yang menerima nasihat tadi. Kemudian di antara contoh lainnya yang menunjukkan bahwasanya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an, bahwasanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang patut dicontoh ketika interaksi beliau dengan Saudah binti Zam'ah adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatan Saudah binti Zam'ah dan juga Aisyah radhiyallahu an. Suatu ketika Saudah binti Zam'ah dan Aisyah berkumpul dalam satu tempat atau satu rumah. Dalam rangka apa? Mungkin bermain. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan bubur yang terbuat dari daging. Bubur yang terbuat dari gandum dicampur dengan irisan daging. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Saudah setelah menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, "Ya Saudah, wahai Saudah, makanlah. Kalau tidak makan, nanti aku oleskan bubur ini ke wajahmu." Ini dalam rangka bercanda, bercanda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan hal demikian. Maka Saudah malu-malu. Maka Aisyah benar-benar untuk mencolek wajah Saudah dengan bubur tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian beliau memegang tangan Saudah, menempelkan ke buburnya, kemudian ya Saudah oleskan bubur ini kepada Aisyah. Ini bentuk keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati istrinya diperlakukan A, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membalas A, atau siap menerima konsekuensi dan dibalas dengan A. Nah, setelah bercanda seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Umar di depan rumah. Ketika mendengar suara Umar di depan rumah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah binti Zam'ah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma untuk apa? Untuk masuk dan membersihkan wajah mereka atau menutup wajah mereka. Ini pelajaran bagi pasangan-pasangan kita. Pelajaran bagi suami dan juga istri. Untuk apa? Untuk tidak bersikap dayyus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah ad-dayyus. Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang dayyus. Dayyus itu seorang yang membiarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang ketika menyaksikan istrinya membuka auratnya di luar rumahnya, maka tidak menegurnya, bahkan berbangga-bangga dengannya. Memerintahkan istrinya untuk bersolek di hadapan laki-laki ajnabi misalnya. Maka hal seperti ini merupakan ciri orang-orang yang dayyus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan tidak masuk surga. Ancaman kepada seorang yang muslim, seorang yang bertauhid, tidak masuk surga seperti ini, maka ini ancaman menunjukkan dosa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan masalah dosa besar, maka mereka mengatakan dosa yang mana di dalamnya disebutkan dalam teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah terdapat balasan apa? Berupa neraka atau tidak masuk surga. Maka kalau misalnya terdapat hal demikian, itu termasuk apa? Termasuk dosa-dosa besar. Di antara contoh hadis yang menunjukkan dosa atau termasuk golongan dari dosa-dosa besar adalah ad-dayyus. Kemudian di antaranya yang lainnya yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Orang-orang yang sombong di dalam hatinya, yang menolak kebenaran dalam hatinya. Ini menunjukkan menolak kebenaran atau bersikap sombong merupakan apa? Merupakan dosa-dosa besar. Dan masih banyak yang lainnya. Di antaranya lagi apa? Lam yarih arfal jannah, tidak mencium bau surga. Ini balasan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencari ilmu bukan dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk tujuan duniawi. Maka sekali lagi kesimpulan tentang dosa besar ini dosa yang di dalamnya terdapat ancaman tidak masuk neraka, tidak masuk surga, dan juga ancaman masuk neraka. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara karakter-karakter atau contoh-contoh potret-potret keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dicontoh oleh keluarga pada masa sekarang atau muslimah pada masa ini. Yaitu yang pertama, bagaimana berbaktinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha kepada suami beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya lau kuntu amiran ayyasjuda imra'atan tasjuda imra'atun ayyasjuda ahadun li ghairih, kalau misalnya aku dibolehkan untuk memerintahkan seorang bersujud kepada yang lainnya,
niscaya aku untuk memerintahkan apa? La amartun nisa an tasjuda li zaujihi. Niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami. Akan tapi sebagai seorang suami misalnya, sebagai pasangan suami, hendaknya ia tidak sekedar menuntut haknya. Karena selain haknya yang besar, kewajiban seorang suami terhadap keluarganya juga kewajiban yang besar. Seorang yang terlampau menuntut hak kemudian melupakan kewajiban akan timpang. Jadi kunci keluarga dari apa yang kami baca di antara keterangan para ulama, kunci bagaimana keluarga tenang, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah apa? Adalah perhatian dengan kewajiban masing-masing dan tidak terlalu menuntut hak yang lainnya. Jadi kalau misalnya seorang sadar dengan kewajibannya dan dalam tanda kutip melalaikan hak yang harusnya ia dapatkan dari yang lainnya, maka insya Allah Ta'ala akan tenang. Sebaliknya, seorang yang terlampau menuntut haknya atas yang lainnya, kemudian melalaikan kewajibannya, maka keluarganya tidak akan tenang. Seorang suami menuntut agar istrinya untuk apa? Berbakti kepadanya. Tapi di samping itu kewajibannya tidak dipenuhi. Begitupun seorang istri terlampau menuntut haknya misalnya, ingin diperlakukan dengan lembut, tapi di samping itu kewajibannya tidak dilakukan dengan baik. Maka keluarga seperti ini akan jauh dari ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menciptakan kita berpasang-pasangan kemudian menikah balitaskunu ilaiha, supaya kita ada ketenangan di dalamnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan pernikahan yang berkah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang melahirkan di dalamnya apa? Ketenangan dan juga rasa cinta. Itu teladan yang pertama yang diberikan oleh ibunda kita Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang kedua, itu Saudah binti Zam'ah adalah sosok yang paling dermawan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya Saudah binti Zam'ah nggak ngelihat seberapa besar yang diberikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beliau. Beliau langsung menyedekahkan semuanya tanpa sisa. Ini di antara hasil didikan dari Nabi SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mencontohkan, yang mana Aisyah radhiyallahu anha juga menyedekahkan apa yang ia punya kepada fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu sifat malu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang hendaknya kita contoh. Ketika Saudah binti Zam'ah didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha keluar rumah, kemudian Umar mengenalinya dan Umar menegurnya dengan teguran apa? Demi Allah wahai Saudah, sungguhnya engkau tidak samar bagi kami. Maka perhatikanlah bagaimana engkau keluar. Ketika ditegur demikian, maka Saudah binti Zam'ah datang kepada Rasulullah SAW dan datanglah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak masalah seorang wanita keluar karena memenuhi kebutuhan manusiawi. Maka tidak jadi masalah. Misalnya seorang istri karena suaminya misalnya kerja, kemudian di dalam rumahnya dia kelaparan, dan kalau misalnya nggak keluar, ya nggak mungkin bisa makan, nggak mungkin bisa minum, maka tidak jadi masalah untuk keluar dan belum sempat untuk minta izin suaminya, selama masih dalam taraf memenuhi kebutuhan sebagai seorang manusia. Kaum muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana makhluk hidup yang lainnya, sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha juga merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan bagaimana pedihnya kematian. Dan ibunda kita Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha juga meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada masa akhir atau pada akhir masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Jadi kalau misalnya dikalikan, kalau misalnya dihitung-hitung, mungkin sekitar tahun 23 sampai 25 Hijriah, ibunda kita Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan tidaklah berbekas dari setiap kematian orang-orang salih, dari setiap kematian orang-orang baik, kecuali apa? Kecuali langkah kaki mereka yang hendaknya diikuti oleh orang-orang setelahnya. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, kalau misalnya ingin menjadikan seorang sebagai contoh, maka contohlah orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena orang yang telah meninggal telah aman dari fitnah. Sementara orang-orang yang masih hidup, maka mereka tidak aman dari fitnah. Dan di antara orang-orang yang aman dari fitnah adalah siapa? Adalah para sahabat ridwanullahi alaihim
ajma'in. Karena mereka dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dan sebaik-baik manusia adalah golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Imran bin Husain mengatakan, aku tidak tahu Rasulullah menyebutkan 2 atau 3 kali. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, itu para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang pembahasan Saudah binti Zam'ah, teladan istri yang berbakti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita sikap sebagaimana sikap para sahabiah, sikap para sahabat dalam menjalankan agama mereka, dalam kebaktian mereka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian Saudah binti Zam'ah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja ridho. Insyaallah taala ridho dengan bagaimana perilaku Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan seorang istri yang suaminya ridho dengan perilakunya, kemudian istri tersebut menjalankan ketaatannya kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah hingga kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Pilihlah dari pintu mana saja surga yang kau ingin masuki. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, dan jika ada pertanyaan maka kami persilahkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ana izin membacakan. Ustaz izin bertanya, ketenangan dalam pernikahan ingin dicapai semua orang. Tetapi para suami saat ini tidak seperti Rasulullah SAW, dan kami tidak seperti para istri beliau SAW. Ketika mereka yang berpoligami, bukan ketenangan yang para istri rasakan, tetapi merasa sakit dan gundah di setiap harinya. Kondisi seperti ini, bagaimana pernikahan bisa muncul ketenangan, Ustaz? Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak stigma yang kurang tepat yang beredar di kalangan masyarakat kita. Bahwasanya mereka mengatakan pernikahan itu hukum asalnya adalah sunnah, mereka mengatakan. Di asal menikah, maka mereka telah mengikuti sunnah. Terus kemudian ada yang mengatakan poligami itu sunnah, maka siapa yang berpoligami, maka mereka mengikuti sunnah. Ini stigma-stigma yang kurang tepat yang beredar di kalangan masyarakat. Naam, Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dariku. Nah, arti sunnah di sini adalah perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mengambil masalah hukumnya, maka hukum tentang nikah ini terbagi sebagaimana dibagi oleh para ulama. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang haram. Ketika pernikahan ditujukan untuk apa? Untuk menyakiti pasangannya, maka pernikahan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan ada yang dimubahkan, tidak sampai sunnah. Akan tapi jika diniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka akan sunnah. Begitupun dengan poligami. Rasulullah SAW berpoligami. Akan tapi tidak semerta-merta orang yang berpoligami sama dengan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Enggak. Itu yang pertama. Stigma yang kurang tepat yang harus kita luruskan. Karena konsekuensi esensi inti dari perintah tentang masalah nikah dan juga berpoligami, adalah intinya apa? Intinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di belakangnya. Kalau masing-masing pihak, orang yang menikah, baik laki-laki maupun perempuannya, meniatkan bahwasanya ia hendak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar pertemuan antara laki-laki dan perempuannya, maka insya Allah taala hal ini akan melahirkan ketenangan. Begitupun dengan poligami. Seorang berbangga-bangga dengan jumlah istrinya misalnya. Padahal esensi dari perintah poligami bukan hal tersebut, melainkan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang misalnya mengatakan bahwasanya para suami bukan seperti Rasulullah SAW, betul. Dan juga para istri bukan sebagaimana istri-istri Nabi SAW, betul. Dan apakah poligami yang dilakukan zaman sekarang ini
Bukan melahirkan ketenangan, justru melahirkan rasa gundah, rasa gelisah dari benak istrinya. Dan ketahuilah hal seperti ini merupakan hal-hal yang manusiawi. Hal seperti ini merupakan hal yang manusiawi. Apakah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diliputi kegundahan sama sekali? Maka jawabannya pernah diliputi kegundahan. Bahkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam tanda kutip berdemo kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuntut apa? Untuk menaikkan hak yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sisi kemanusiaan dari istri-istri Nabi tetap ada. Istri-istri Nabi ini bukan malaikat yang ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka nggak miliki hawa nafsu sama sekali sebagaimana malaikat. Maka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan mereka, dengan keagungan mereka, mereka tetap sebagaimana wanita, sebagaimana manusia pada umumnya. Ada sisi-sisi manusiawi yang tidak bisa ditinggalkan. Maka interaksi mereka dengan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah interaksi seorang istri kepada suaminya. Makanya kita dapati Aisyah radhiyallahu anha misalnya, ketika mendapati istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya mengutus seorang budak untuk datang kepada Nabi mengantarkan makanan, apa yang dilakukan Aisyah? Menampar piringnya. Ini interaksi antara istri dengan suaminya. Artinya apa? Artinya sisi manusiawi dari seorang pasangan itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa ditinggalkan. Sahabat siapa yang berani menampar piring di hadapan Rasulullah SAW selain Aisyah? Nggak ada. Umar bin Khattab nggak mungkin berani. Abu Bakar As-Siddiq nggak mungkin berani. Tapi Aisyah bukan berani, tapi itu sisi manusia yang dibiarkan Rasulullah SAW. Makanya ketika membereskan piringnya, Rasulullah mengatakan, sungguh ibu kalian sedang cemburu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mempertimbangkan sisi manusiawi. Kemudian kita tarik ke bagaimana praktik orang-orang zaman sekarang. Ketika ada orang yang mempraktikkan dengan semena-mena, maka kita nggak bisa membenarkan. Dan memang diiyakan bahwasanya praktik sebagian laki-laki, sebagian suami ketika berpoligami sembrono. Hanya sekedar apa? Berbangga-bangga dengan jumlah istri. Tidak memikirkan bahwasanya apa? Bahwasanya bertambahnya istri mereka, maka bertambah pula kewajiban mereka, bertambah besar pula kewajiban yang berada di pundak mereka. Begitupun seorang istri, maka tidak jadi masalah ketika mereka mengalami cemburu, gelisah dan lain sebagainya. Namun sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha menerima hal demikian. Karena ada konsekuensi dari berislam apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepadanya. Kemudian menyerahkan diri dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang niat awalnya adalah menikah adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meniatkan hal tersebut. Ketika qadarullah ma syafa'al sudah dipoligami misalnya, maka apa? Meniatkan hal tersebut untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyenangkan hati suaminya. Begitupun sosok laki-laki, ketika sudah terlanjur poligami, maka jangan sampai menelantarkan hak salah satu pihak. Ketika hal demikian dilakukan atau masing-masing sadar dengan kewajibannya dan masing-masing sadar dan kewajibannya bahwasanya mereka wajib untuk menunaikan hak dari orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka atau orang-orang yang mereka wajib untuk taat kepadanya, maka insya Allah taala keluarganya akan diliputi ketenangan. Nah, sekali lagi kita singgung tadi, keluarga yang nggak diliputi dengan ketenangan berarti ada salah satu pihak yang timpang dalam menjalankan kewajibannya. Ini pasti. Entah seorang suami yang kewajibannya seharusnya bersikap lembut kepada istrinya, kemudian tidak bersikap lembut, pasti istrinya gelisah. Kemudian atau misalnya istri yang menggunjing suaminya, pasti ada salah satu kewajiban yang ditinggalkan oleh suaminya. Seorang suami yang menggunjing istrinya, yang menggunjing di belakang, menyebut-nyebut istri, keburukan istrinya, pasti ada salah satu kewajiban istri yang ia lalaikan. Jadi sekali lagi masing-masing dari pihak yang menikah seperti ini untuk berkeluarga hendaknya menyadari besarnya kewajibannya kepada pasangannya, kemudian jangan terlalu mengungkit-ungkit haknya di hadapan yang lainnya. Wallahu taala alam. Intinya berpoligami juga ada ilmunya ya Ustaz ya? Harus ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, batasan perempuan keluar untuk kebutuhan pribadi itu seperti apa? Barakallahu fikum. Batasan seorang perempuan
keluar dalam urusan pribadi, sebagaimana kita sebutkan tadi, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi dan di dalam rumahnya tidak terpenuhi. Contohnya makan, minum, kemudian mohon maaf menunaikan hajat misalnya. Ketika dalam rumah, mohon maaf tidak ada WC-nya misalnya, dan WC-nya ada di luar rumah, dan misalnya jarak tempuh WC-nya adalah misalnya 1 kilometer, maka hal demikian diperbolehkan seorang wanita keluar rumahnya tanpa seizin suaminya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai seorang manusia. Kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau misalnya menyinggung, misalnya seorang wanita di rumahnya sekedar, dalam tanda kutip sekedar ya, sekedar kehabisan skincare misalnya. Kemudian keluar rumahnya kemana? Ke jauh 1 kilometer atau 2 kilometer tanpa seizin suaminya. Maka hal demikian hendaknya dihindari. Nah, hendaknya demikian dihindari. Jadi kebutuhan manusiawi tadi, kebutuhan yang lumrah yang dimiliki oleh seorang manusia, makan, minum, menunaikan hajat. Wallahu taala. Lebih ke kebutuhan primer ya Ustaz ya. Iya, betul. Didahulukan. Kalau misalnya makan-makan yang sifatnya makan-makan bareng teman, reuni dan lain sebagainya, maka hendaknya dihindari kecuali seizin suaminya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Suami saat ini tidak seperti Rasulullah, tapi beliau menuntut istri ingin seperti istri Rasulullah. Maksudnya mungkin suami ya, di sini maksudnya beliau itu suaminya menuntut istri ingin seperti istri Rasulullah. Bagaimana seharusnya Ustaz? Masya Allah. Berat pertanyaannya. Ini nggak ada bapak-bapak di sini ya. Oke, sekali lagi bapak-bapak nih. Sekali lagi bapak-bapak atau ibu-ibunya, keluarga atau pernikahan bisa tenang kalau masing-masing sadar dengan kewajibannya dan tidak terlalu menuntut dengan hak-haknya. Jadi enggak sebagaimana sebuah kaidah yang umum. Ketika seorang melihat aib dirinya sendiri, sibuk dengan aibnya diri sendiri, maka ia akan terhalangi dari pandangan untuk memandang aib orang lain. Jadi kalau misalnya sadar dengan kekurangannya, sadar apakah dia sudah menunaikan kewajibannya dengan baik, maka apa? Maka seorang tersebut akan oh iya, ternyata saya belum menunaikan hak orang lain atau hak orang yang berada di bawah tanggungan saya dengan baik. Kok ya udah nuntut hak saya dari orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masalah upah pekerja, maka beliau menyarankan atau memberikan anjuran kepada orang yang mempekerjakan untuk apa? Untuk membayarkan upahnya sebelum keringat orang yang bekerja tadi menetes. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap hak orang lainnya. Kita nuntut orang harus berbuat ini dan itu, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi kalau misalnya pengen sosok yang baik atau istri yang baik sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW, ya jadilah sebagaimana nahkoda yaitu yang menahkodai kapal sebagaimana kapal yang ditumpangi oleh istri-istri Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau misalnya nahkodanya sekelas, mohon maaf, sekelas orang-orang zaman sekarang, maka ya jangan terlalu berharap bahwasanya orang yang dinahkodai adalah orang yang sekelas sahabiah radhiyallahu anhunna. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Dan sunnatullah, dan merupakan sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini adalah apa? Adalah orang-orang yang berada di zaman setelahnya pasti lebih buruk kondisinya dibandingkan zaman sebelumnya. Jadi kalau mengharapkan orang-orang sebagaimana kondisi orang-orang atau kondisi sahabiah radhiyallahu anha, maka ini nggak mungkin, jauh sekali. Begitupun seorang istri nggak mungkin berharap suaminya sebagai sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang dipisah antara keduanya? Ya masing-masing saling apa namanya? Saling mendukung untuk berbuat kebaikan. Makanya Rasulullah SAW ini dalam salah satu kasus Rasulullah mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian memercikkan air ke wajah istrinya untuk bangun sholat malam. Ini menunjukkan apa? Masing-masing di antara keduanya saling mendukung dalam kebaikan. Kalau misalnya nggak saling dukung dalam kebaikan, mustahil keluarga tersebut berada dalam ketenangan. Dan ini sering kita dapati, orang menuntut pasangannya demikian dan demikian, tapi dia sendiri tidak tumbuh dalam kebaikan yang ia sarankan. Maka bagaimana mungkin, misalnya kalau keluarga itu laksana sebuah sekolah. Kalau ibu sebagai seorang guru yang pertama bagi anak-anaknya,
maka suami adalah mudirnya. Suami adalah mudirnya. Nah, sekolah itu nggak mungkin gurunya berjalan sendiri. Gurunya punya visi masing-masing, nggak mungkin. Gurunya punya visi masing-masing, nggak mungkin. Maka yang mungkin apa? Ya mudirnya punya aturan. Mudirnya punya aturan, punya kepribadian yang layak dicontoh oleh guru-guru dan juga murid-murid dalam madrasah tadi. Kalau gurunya, kalau mudirnya nggak punya visi, nggak punya misi, kemudian nggak layak dicontoh, lantas dia mengharapkan guru-gurunya sebagai sosok yang memajukan sekolahnya, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Maka dua-duanya harus saling bekerja sama untuk kebaikan. Dan ulama rahimahullah taala ketika mendapati keburukan di istrinya, maka mereka berusaha bersabar. Kata seorang ulama pernah mengatakan, kenapa kok engkau bersabar dengan sikap kasar istrimu misalnya? Dia mengatakan, kalau seandainya aku nggak sabar, kemudian aku menceraikan istriku, boleh jadi ujian yang Allah timpakan kepadaku, cobaan yang Allah timpakan kepadaku lebih besar daripada ini. Itu apa? Mendapati istri yang lebih kasar daripada sebelumnya. Kemudian seorang ulama pernah mengatakan, bahwasanya ketika engkau mendapati tungganganmu, baik keluarga, yaitu istrinya, tunggangan istrinya, atau tunggangannya, yaitu dalam makna hewannya, itu bersikap buruk, maka ketahuilah mungkin hal tersebut merupakan bagian dari atau balasan dari dosa-dosa yang telah dia terlakukan. Ini menunjukkan apa? Para ulama rahimahullah taala mencontohkan ketika ia mendapati kekurangan dari orang lain yang berada di dekatnya, berada di bawah naungannya apa? Maka mereka langsung koreksi diri sendiri. Maka mereka langsung koreksi diri sendiri. Nah, maka bapak-bapak nih, kalau misalnya ada bapak mendengarkan, maka saran kami untuk diri kami pribadi dan juga jenengan semuanya adalah apa? Adalah koreksi diri masing-masing. Karena nggak mungkin berharap kebaikan sepenuhnya tanpa kita sendiri juga tumbuh dalam kebaikannya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Bagaimana seharusnya istri yang telah sabar beberapa tahun menghadapi suami yang telah berubah menjadi ingkar dan banyak melakukan hal zalim kepada istri, melakukan hal yang zalim terhadap istri, keluarga, dirinya sendiri, negara dan agama. Sudah berbagai cara istri berusaha, namun istri merasa sudah sangat lelah karena si istri pun sangat ketakutan akan berbelok arah. Bagaimana sikap istri? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga muslim dan muslimah yang bertanya maupun yang mendengarkan. Baik. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku umum, baik dalam masyarakat maupun dalam satuan kecil masyarakat, yaitu keluarga. Pertama, suami dan istri. Istri memang diwajibkan untuk berbuat taat kepada suaminya, ikut perintah suaminya, ikut ketentuan suaminya, selama ketentuan tersebut, perintah tersebut dalam kebaikan. Akan tapi ketika dalam keburukan, memerintahkan istri misalnya untuk berbuat kesyirikan, memerintahkan istri untuk berbuat kezaliman, memerintahkan istri untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan bagi istri terhadap suami yang seperti ini. Akan tapi masalah yang kedua adalah bagaimana cara seorang istri untuk menolak dari ketaatan, menolak dari berbuat taat kepada suami dalam hal keburukan tadi. Sebagaimana ketika kita nolak untuk berbuat maksiat terhadap orang tua kita yang memiliki kedudukan di mata syariat dan juga di mata masyarakat, maka itu berbeda dengan ketika kita menolak misalnya adik kita ngajak untuk berbuat keburukan. Tentu jawaban kita atau respon kita terhadap adik kita dan juga respon kita terhadap orang tua kita berbeda. Begitu pun respon kita ketika adik kita ngajak kepada keburukan dengan respon kita ketika pasangan kita mengajak kepada keburukan. Itu tentu saja beda. Perlakuannya beda. Kalau selama perbuatan maksiat tadi tidak sampai kepada kekufuran, sebatas dalam tanda kutip sebatas perbuatan maksiat yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, maka seorang tetap diwajibkan untuk berbuat santun dalam menolaknya. Akan tapi ketika sampai kepada kekufuran, maka seorang harus memiliki prinsip yang tegas. Katakan kepadanya bahwasanya jika tidak berubah, ini yang sampai kepada kekufuran ya, jika tidak berubah maka haram
diriku atas dirimu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian ketika seorang mendapati suaminya sudah berubah, kemudian sering berbuat kezaliman dan lain sebagainya, maka Islam menawarkan solusi akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa yang artinya bahwasanya ketika seorang khawatir tentang perlakuan demikian, maka solusinya apa? Mendatangkan pihak ketiga yang dipercaya oleh masing-masing dari pihak satu dan pihak kedua, pihak suami maupun pihak istri. Dan usahakan mendatangkan pihak seperti ini, pihak yang disegani oleh masing-masing pihak. Kalau misalnya pihak yang didatangkan adalah pihak yang disegani oleh istri semata dan suami tidak segan sama sekali, maka yang terjadi adalah solusi yang diberikan pihak ketiga yang akan diremehkan. Demikian pula kalau misalnya suami mendatangkan pihak yang disegani oleh suami semata, namun istrinya meremehkan pihak tersebut, maka tidak akan selesai. Demikian pula kalau misalnya ngundang-undang keluarga besar istri diundang semuanya misalnya, terus suami nggak diberikan kesempatan untuk membela, maka tentu saja keluarga istri akan membela istrinya. Ini manusiawi, manusiawi. Maka datangkan pihak ketiga, yang pihak ketiga ini menginginkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Jika memang ada solusi yang baik yang datangkan oleh keduanya dan suami masih bisa menerima nasihat kebaikan, maka hal tersebut merupakan kebaikan. Itu bersatunya adalah sebuah kebaikan. Dan sekali lagi, kebaikan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati suaminya. Dan lembutnya hati seorang manusia ini berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Dua jari jemari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan pasangan kita berbuat kasar demikian dan lain sebagainya, itu juga sebab balasan atas dosa-dosa dan juga aib-aib kita yang Allah tutup. Allah segerakan balasannya di dunia dengan apa? Dengan cara buruknya pasangan yang kita dapatkan, suami maupun istri yang kita dapatkan misalnya kasar. Ini merupakan balasan Allah mungkin yang disegerakan. Ini merupakan balasan Allah yang disegerakan. Kemudian selanjutnya, kalau memang tidak ada solusi yang mentok di sana atau tidak, maka Islam sama sekali tidak membenci perceraian. Akan tapi sekali lagi kami nasihatkan untuk menempuh cara-cara yang disyariatkan terlebih dahulu, yaitu mendatangkan pihak untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Dan insya Allah Taala selama dia masih seorang manusia, dia akan Dia akan luluh dengan nasihat. Tergantung waktu saja, tergantung waktu. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja. Maka jangan lupa untuk menengadahkan tangan di sepertiga malam terakhir, husnudzan kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan. Dan bagi Allah mudah sekali untuk mengubah hati seseorang. Makanya dikatakan bahwasanya hati itu berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala membalikkannya bagi yang apa saja yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakallahu khairan. Sudah habis Ustaz pertanyaannya. Mungkin Ustaz ada nasihat atau sedikit kesimpulan dari kajian hari ini Ustaz. Tafadhol. Ada pertanyaan yang dimaksud di chat kami, boleh kami bacakan? Oh, boleh Ustaz. Afwan izin bertanya, jika kita para istri tahu karakter suami yang dinikahi ternyata adalah sosok laki-laki yang kasar kepada istri, apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Padahal pernikahannya baru 2 bulan dan sudah nampak bentuk kasarnya suami kepada istri. Barakallahu fiik. Yang pertama, ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya memilih pasangan itu tidak bisa sembarangan. Jadi pengetahuan seorang terhadap agama tidak melazimkan orang tersebut berkarakter baik. Pengetahuan seorang terhadap agama, hafalannya, jumlah hafalan dan lain sebagainya tidak melazimkan sosok yang punya perangai yang baik. Sebagaimana perangai dari hadis-hadis yang dia hafalkan, sebagaimana perangai dari ayat-ayat yang dia hafalkan. Boleh jadi seorang dikenal sebagai seorang yang ahli agama, ahli ilmu, akan tapi perangainya terhadap keluarganya sangat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan Rasulullah SAW adalah sosok yang paling baik kepada keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihatnya hendaknya yang pertama yaitu memilih pasangan yang benar-benar baik secara akhlak dan lain sebagainya. Caranya bagaimana mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan
dengan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, menanyakan secara jujur kepada orang-orang terdekatnya, atau mengamatinya secara jauh. Misalnya kita mengutus saudara laki-laki kita untuk mengamati secara dekat yang bersangkutan atau fulan dan lain sebagainya, maka hal tersebut insya Allah merupakan sebuah kebaikan. Kemudian kita menanyakan kepada orang-orang yang pernah bermuamalah harta dengannya misalnya. Karena karakter seorang biasanya nampak ketika masalah muamalah harta. Jadi kita tanyakan kepada orang yang pernah dia hutangi atau berhutang kepadanya dan lain sebagainya, bagaimana muamalahnya ketika bersinggungan masalah harta dan lain sebagainya. Terutama misalnya orang yang pernah bersafar dengannya, tinggal dengannya satu kontrakan. Kalau seorang pernah tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama, akan nampak sifat-sifat aslinya. Orang yang sekamar dalam satu kosan asrama misalnya, maka dia akan tahu sifat-sifat asli orang tersebut. Itu yang pertama, bagi yang belum menikah. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, jika sudah menikah, ketahuilah bahwasanya seorang suami maupun istri memang bukan malaikat. Di antara kekurangan mereka, adanya hawa nafsu dalam diri mereka, dan hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ini mengajak manusia kepada keburukan. Maka ketahuilah wahai jamaah sekalian, semoga senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mendapati pasangan kita buruk secara akhlaknya, perangainya kasar dan lain sebagainya, maka langkah pertama adalah apa? Datang saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, enggak ada senjata yang paling ampuh selain doa. Enggak ada. Senjata yang paling ampuh yang harus kita percaya, harus kita yakini, harus kita pegang teguh. Kita tawakal, berserah diri kepada Allah adalah dengan apa? Dengan berserah diri, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengadahkan tangan. Mau lama mau dekat terkabulnya doa kita enggak gubris. Yang penting apa? Yang penting kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ditempuh dengan sebagaimana menempuh nasihat-nasihat kita kepada yang lainnya. Tempuh dengan sebaik-baiknya dalam memberikan nasihat. Dan ini bisa ditempuh dengan beragam cara. Terlebih orang-orang yang diberikan hak khusus seperti ini. Jadi pasangan suami istri punya hak khusus atau saling terbuka antara satu sama yang lainnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwasanya laki-laki laksana pakaian bagi wanita, dan wanita pakaian bagi suami mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada hal-hal khusus yang tidak bisa diberikan kepada yang lainnya, atau interaksi kepada yang lainnya tidak sebebas interaksi antara seorang istri kepada suaminya. Makanya, atau suami kepada istrinya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas Rasulullah mengatakan, lam yura mislul mutahabaini lam ajid mislul mutahabaini mislul nikah. Lil mutahabaini mislul nikah. Tidak aku temukan solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Kenapa? Ya karena pernikahan menjadi solusi bagi mereka. Termasuk urusan bagaimana ketika seorang suami tahu karakter istrinya perangainya kasar setelah pernikahan, kemudian istri tahu perangai suaminya kasar setelah pernikahan, ya berikan nasihat dengan sebaik mungkin. Metode-metode yang sebaik mungkin. Cari celah-celah yang mana suaminya tadi senang dengan perilakunya. Karena seorang manusia nggak mungkin nggak suka dengan semua hal. Pasti ada bagian-bagian yang dia sukai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tergerak hatinya untuk menceraikan istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi di antara sifat atau karakter istrinya tadi ada bagian yang dia cintai. Demikian pula sebaliknya. Seorang istri ketika mendapati suaminya perangainya kasar, pasti ada dari suaminya tadi hal yang dia sukai. Dan pikirkan hal tersebut. Hal tersebut selama masih bisa ditolong. Jadi kita tempuh dengan nasihat-nasihat yang ada, sebagaimana nasihat-nasihat yang lainnya, dan bagaimana teknis nasihatnya, maka diserahkan kepada masing-masing individu yang tahu karakter orang yang di dekatnya tersebut, yaitu pasangannya. Jadi sekali lagi, bahwasanya kita menikahi pasangan kita, baik suami menikahi istrinya maupun istri menikahi suaminya, sebelum pernikahan berlangsung, maka pasti masing-masing di antara keduanya melihat sesuatu yang membuat hatinya tertarik kepada yang lainnya. Entah dari perangainya sebelumnya, pasti enggak semua perangainya itu kasar. Pasti ada satu perangai yang membuat dia sebelumnya bertekuk lutut dengan suaminya misalnya. Atau sebaliknya, suami mendapati istrinya kasar. Sebelum pernikahan, tentu
ketika nazar, ketika saling berkenalan antara keluarga dan keluarga yang lainnya, maka mereka akan menjumpai satu hal yang dia suka. Oh, ini kayaknya ini apa namanya? Ini yang saya suka, karakter yang saya suka dari pasangan saya. Maka ingat hal tersebut. Maka insya Allah Taala kita akan mudah sekali bersyukur. Wallahu taala. Langsung pesan. Bismillah. Ketahuilah jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagaimana manusia yang lainnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam adalah orang-orang yang berdosa, orang yang pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk ke dalam keumuman hadis ini, maka pasangan baik suami maupun istri adalah sosok yang penuh dengan kekurangan. Sosok yang pasti memiliki kekurangan. Sebagai seorang manusia, ini manusiawi sekali. Sebaik apapun, bahkan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka mereka memiliki kekurangan, atau mereka memiliki kekurangan ya, yang juga pasangannya memiliki kekurangan. Dan boleh jadi pasangannya memiliki kelebihan yang dia tidak miliki. Dan boleh jadi dia memiliki kelebihan yang pasangannya tidak miliki. Demikianlah kehidupan dalam berumah tangga. Dan hendaknya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat itu apa? Yaitu pasangan-pasangan. Ketika kita diberikan nikmat berupa pasangan yang salih, ketika kita diberikan nikmat berupa pasangan yang salihah, pasangan yang baik dan lain sebagainya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Karena kalau kita nggak syukuri, kalau kita nggak bersyukur kepada Allah atas nikmat tadi, maka artinya kita kufur kepada Allah. Padahal tersebut merupakan nikmat. Kita dikaruniai anak-anak yang berbakti, anak yang saleh, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur apa? Wa inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya azabku adalah teramat perih. Dan apabila kita dikaruniai pasangan yang qadarullah tidak sesuai harapan kita sebelum menikah misalnya, maka kita berharap kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Semoga hal tersebut menjadi apa? Menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jangan-jangan ada di antara dosa-dosa yang belum sempat kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rahimahullah taala ketika mendapati keluarga mereka dalam keadaan buruk demikian, maka mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala musibah, segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kita itu merupakan balasan, di antaranya adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan teladan seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sangat baik. Mungkin kita saat ini nggak bisa menggapai sebagaimana keluarga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita berusaha untuk menapakinya satu persatu. Hari ini atau tahun ini kita belajar bagaimana kedermawanan Saudah binti Zam'ah. Setelah kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan Saudah binti Zam'ah, kita naikkan tingkatnya lagi di tahun berikutnya. Walaupun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena sungguhnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, jalan dakwah ini, jalan kebaikannya teramat panjang. Dan seorang nggak mungkin mencapai puncaknya. Seorang nggak mungkin mencapai puncaknya. Maka yang kita harapkan adalah kita meninggal dalam keadaan berproses kepada kebaikan tadi. Mungkin kita nggak bisa niru semua kebaikan dalam keluarga Rasulullah SAW. Tapi minimal ketika kita meninggal kelak, ketika salah satu di antara kita, pasangan kita, atau kita terlebih dahulu meninggal, maka kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atau pasangan kita bersaksi bahwasanya naam, ini istri saya atau suami saya adalah sosok yang berproses bersama saya menuju kebaikan. Dan ini yang kita harapkan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kami dan juga pendengar semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, dan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah bertugas dan juga bersusah payah dalam menyiapkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai mereka dengan surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.